Banyak orang bertanya, kalau semuanya sudah ditakdirkan, untuk apa berdoa? Kalau usaha adalah kunci, apakah doa masih penting? Temukan jawabannya di video ini. Tapi jangan lupa subscribe, like dan share untuk video-video motivasi ini. Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul dari konflik batin antara kepercayaan spiritual dan cara berpikir logis. Padahal, jika dianalisis secara jernih, doa, usaha, dan takdir bukan tiga hal yang saling bertentangan, justru saling melengkapi. Di dalam video ini, kita akan menelusuri fungsi doa dalam sistem takdir, kaitannya dengan usaha, serta bagaimana doa berperan secara nyata dalam logika hidup manusia. Pertama, doa bukan sekadar permintaan, tapi sikap mental. Banyak yang memahami doa sebagai permintaan sepihak. Saya ingin kaya. Saya ingin sembuh. Saya ingin hidup tenang. Namun lebih dari itu, doa adalah pernyataan kerendahan hati bahwa kita ini terbatas, tidak sempurna, dan butuh pertolongan kekuatan di luar diri sendiri. Dalam konteks logika, doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita bukan penguasa tunggal semesta. Meski manusia harus berusaha sekuat mungkin, ia tidak bisa mengatur semua hasil, mengendalikan semua kemungkinan, menentukan waktu yang tepat. Di sanalah doa masuk. Kedua, doa dan usaha, dua sayap dalam menempuh takdir. Bayangkan, seekor burung, ia tidak bisa terbang dengan satu sayap. Demikian pula manusia, tak bisa mengandalkan doa saja tanpa usaha. Dan juga tak bisa hanya mengandalkan usaha tanpa berdoa. Jika ia percaya pada dimensi spiritual kehidupan, usaha adalah bentuk tanggung jawab terhadap peluang. Doa adalah bentuk ketundukan terhadap kemungkinan. Dengan usaha, kita bergerak secara aktif. Dengan doa, kita berserah secara bijak. Keduanya saling melengkapi. Usaha membuat kita bergerak. Doa membuat kita tenang. Ketiga, takdir tidak ditentukan oleh doa saja. Beberapa orang berpikir, jika ia berdoa sungguh-sungguh, takdir akan berubah sepenuhnya. Namun, perlu diingat, takdir tidak tunduk pada permintaan, tapi pada hikmah yang lebih besar. Contoh, kita bisa berdoa agar diberi kelimpahan rezeki. Tapi jika kita malas dan boros, takdir tidak akan mengizinkan kita kaya. Kita bisa berdoa agar diberikan kesembuhan. Tapi jika kita tidak menjaga kesehatan, takdir bisa tetap menghadirkan sakit. Doa bukan jimat. Ia bukan jalan pintas untuk menghindari usaha. Ia adalah penguat jiwa, penyejuk hati, dan pengarah langkah. Keempat, fungsi psikologis doa yang logis. Secara psikologis dan logis, doa memiliki dampak nyata. Menenangkan pikiran saat berada dalam tekanan, menguatkan hati saat mengalami kegagalan, memberi harapan saat realitas terasa berat, menghindarkan seseorang dari keputusasaan. Manusia yang berdoa cenderung lebih stabil secara emosional, karena ia merasa bahwa hidupnya bukan hanya tergantung pada kekuatannya sendiri. Hal ini sangat penting, karena usaha tanpa ketenangan batin rentan pada stres dan keputusasaan. Doa memberikan makna pada penderitaan, dan itu sangat logis. Kelima, ketika doa tidak langsung dikabulkan. Ini yang sering membuat orang kecewa. Saya sudah berdoa, tapi tak dikabulkan. Saya sudah menangis, tapi takdir tetap buruk. Apakah doa saya tidak berarti? Perlu diingat, doa bukan mesin otomatis. Doa tidak menjamin hasil instan. Ada doa yang dikabulkan segera. Ada doa yang ditunda karena waktu belum tepat. Ada juga doa yang dijawab dengan tidak, karena mungkin akan merusak kita bila dikabulkan. Kebesaran Tuhan tidak hanya terlihat dari apa yang Ia beri,
tapi juga dari apa yang Ia hindarkan dari kita. Keenam, takdir bisa berubah karena doa. Secara spiritual, banyak yang meyakini bahwa ada takdir yang bersifat qada mu'allaq, takdir yang bisa berubah tergantung sikap dan doa, dan qada mubram, takdir yang pasti terjadi. Doa berperan dalam menempa kemungkinan takdir, terutama yang belum tetap. Dalam logika hidup sehari-hari, doa membuat seseorang lebih kuat dan positif, sehingga ia lebih siap mengambil keputusan yang benar. Doa menenangkan hati, sehingga ia bisa melihat peluang yang tadinya tertutup. Doa membuat seseorang lebih sabar menunggu waktu yang tepat. Dengan kata lain, doa memperbesar peluang seseorang untuk sampai pada takdir terbaiknya. Ketujuh, berdoalah, tapi tetap bergerak. Ada prinsip yang sangat seimbang dan masuk akal. Berdoalah seolah segalanya tergantung pada Tuhan. Berusahalah seolah segalanya tergantung pada dirimu sendiri. Itulah cara berpikir logis dan spiritual yang tidak bertentangan. Orang yang benar-benar bijak tidak menggantungkan semua pada takdir, dan juga tidak menyombongkan diri atas usaha. Ia tahu bahwa hasil adalah gabungan antara kehendak, kerja keras, dan izin dari Yang Maha Kuasa. Kesimpulannya, doa bukan pelarian, tapi penguatan. Doa bukan pengganti usaha, tapi pendamping. Doa bukan pengendali takdir, tapi jembatan menuju takdir yang lebih baik. Jika kamu telah berusaha, jangan berhenti berdoa. Jika kamu telah berdoa, jangan berhenti berusaha. Karena di antara dua itulah takdir berjalan diam-diam, tapi pasti.